Perkenalkan, saya Iwan Saputra Nova Tidawaru, mahasiswa Universitas Kristen Krida Wacana, jurusan Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan mengenai dampak pandemi virus corona serta perubahan kehidupan new normal pada sektor pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan salah satu fokus pemerintahan di era Presiden Jokowi. Buktinya terlihat dari 245 rencana proyek strategis nasional baru yang terdapat di Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang isinya mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional dari tahun 2020 sampai 2024. Banyaknya rencana proyek tersebut fungsinya untuk meningkatkan taraf hidup dan ekonomi negara Indonesia. Dengan pembangunan, maka ekonomi masyarakat akan meningkat hingga bertahun-tahun ke depan. Itulah yang disebut dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Proyek jalan raya, jalan tol, jembatan, moda kereta api, dan lainnya merupakan contoh dari infrastruktur berkelanjutan tersebut. Akan tetapi, sejak pandemi virus corona terjadi di Indonesia, rencana proyek infrastruktur berkelanjutan tersebut mengalami hambatan. Hal ini disebabkan adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB serta work from home atau WFH yang akhirnya membatasi distribusi material bahan bangunan serta merumahkan para tenaga kerja. Selain terhambatnya proyek, dampak lainnya yaitu meningkatnya pengeluaran atau biaya dari pengerjaan proyek infrastruktur tersebut. Terlepas dari dampak saat pandemi, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk memangkas proyek-proyek infrastruktur tersebut menjadi 89 proyek yang dinilai menyangkut masyarakat luas serta dapat memulihkan ekonomi masyarakat pasca pandemi virus corona. 89 proyek ini awal dalam menyongsong kehidupan yang normal dan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor pembangunan infrastruktur. Perubahan-perubahan tersebut jika dirincikan ialah adanya perencanaan ulang atau pengkajian ulang proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan menjadi lebih efektif, efisien, berdaya saing, berkelanjutan, serta berfokus pada cakupan masyarakat luas. Adanya perubahan pada proyek yang akan menggunakan biaya operasional yang ditekan seoptimal mungkin. Adanya perubahan pada proyek pembangunan yang akan memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga kerja lokal, serta adanya perubahan pada proyek yang dapat membuka lapangan kerja atau peluang usaha bagi masyarakat terdampak pandemi. Perubahan lain yang terjadi pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan sejak dimulainya new normal ialah perubahan yang terjadi pada aturan keselamatan atau kesehatan dan perubahan yang dipengaruhi oleh teknologi. Sejak awal, proyek-proyek pembangunan memang sudah dilengkapi standar keamanan dan kesehatan sendiri yang sering disebut dengan K3. Nah, sejak pandemi virus corona, maka aturan K3 ini akan tetap diterapkan, namun pasti akan bertambah sesuai dengan peraturan atau protokol kesehatan yang diberlakukan sejak pandemi virus corona mulai muncul. Peraturan atau protokol tersebut diantaranya penggunaan masker, pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lainnya. Selanjutnya, pada bidang teknologi sendiri, pembangunan infrastruktur berkelanjutan akan dipengaruhi dengan teknologi yang dipadukan dengan SDM. Pemanfaatan teknologi dan SDM ini tidak hanya sebatas kegiatan internal di perkantoran, tetapi juga dalam pengelolaan pekerjaan infrastruktur dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Teknologi ini juga akan dimanfaatkan dalam penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran corona saat proses pengerjaan proyek. Misalnya, untuk mencegah penyebaran virus corona dari banyaknya orang yang berkumpul, maka dapat digunakan drone untuk memantau lokasi proyek atau memantau proses pengerjaan proyek. Sehingga rasanya tidak mustahil jika hampir seluruh proyek pembangunan nantinya akan menggunakan drone.
Dan pada akhirnya, pembangunan infrastruktur berkelanjutan akan menjadi salah satu pintu Indonesia menuju revolusi industri bersamaan dengan momentum kehidupan new normal. Pada akhirnya, kehidupan new normal menjadi lembaran baru untuk negara Indonesia berkembang dan bangkit dari keterpurukan pasca pandemi virus corona. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang akan semakin difokuskan dan ditingkatkan merupakan tonggak awal untuk hal ini. Peran generasi muda, terlebih kita mahasiswa sebagai agent of change atau pembawa perubahan untuk negara Indonesia, harus diwujudkan dengan mendukung proyek-proyek pembangunan infrastruktur berkelanjutan dari pemerintah tersebut. Mendukungnya bisa dengan cara menambah wawasan serta melek akan teknologi dan pengetahuan soal revolusi industri dan sebagainya yang nantinya akan bermanfaat untuk memajukan negara Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan pada Anda sekalian. Saya Iwan, pamit undur diri. Terima kasih.